Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Teluh Kehamilan Istriku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman punya pengalaman horor dan ingin dibawakan di sini, nanti teman-teman silakan saja hubungi kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Satu minggu kemudian, aku yang sedang berada di kantor untuk mengurus pemunduran diriku ditelepon oleh ibu. "Assalamualaikum nak, kamu di mana sekarang?" tanya ibu di balik telepon. "Waalaikumsalam, aku lagi di kantor bu, kenapa emang?" tanyaku penasaran. "Ini Lisa pingsan, kamu boleh pulang dulu nggak nak?" terang ibu. Aku dengar nada panik dari suaranya, tenggorokanku terasa tercekat mendengar kabar itu. Jangan sampai sesuatu terjadi pada Lisa. Apalagi sekarang dia sedang hamil. "Iya bu, aku segera pulang," balasku menutup telepon lalu bergegas pulang untuk mengecek keadaan istriku. Sesampainya di rumah, buru-buru aku masuk lalu menghampiri ibu yang sedang mengipasi Lisa yang sedang terbaring di atas kasur. Aneh, dia pingsan tapi keringat tidak berhenti mengucur. Ya, kening dan pelipisnya tidak berhenti mengeluarkan keringat, seakan dia bukan pingsan tapi sedang bermimpi. Aku seka keringat yang ada di pelipisnya, lalu mencium keningnya. "Kok Lisa bisa pingsan bu?" tanyaku pada ibu yang masih mengelus rambut anaknya. "Ibu juga nggak tahu nak, tadi ibu mandi, Lisa di luar lagi lipat baju. Pas ibu keluar, ibu lihat Lisa tertidur. Tapi waktu ibu coba bangunin buat mandi, dia nggak bangun-bangun nak," terang ibu. "Apa Lisa dulu sering pingsan bu? Atau punya riwayat penyakit?" tanyaku ingin tahu. "Nggak ada nak, Lisa nggak pernah pingsan," jawab ibu. "Mungkin Lisa kecapean bu," balasku untuk menguatkan ibu. Karena aku lihat matanya mulai berkaca-kaca, mungkin kasihan melihat kondisi anaknya. Walaupun aku juga waktu itu berusaha berpikir positif agar tidak menambah kecemasanku. Aku tidak membawanya ke rumah sakit karena berpikir dia mungkin terlalu lelah. Sepanjang hari aku dan ibu bergantian menjaga Lisa. Malam harinya aku kaget saat berbalik ke belakang tidak menemukan Lisa yang tadi berbaring di belakangku. Aku lihat jam yang menempel di dinding kamar menunjukkan pukul 01.20 dini hari. Kemana Lisa? Apa dia sudah sadar? Ucapku dalam hati. Bergegas aku keluar kamar untuk mencarinya. Aku menuju ruang depan, siapa tahu dia ada di situ. Tapi tidak ada. Aku dengar suara perempuan tertawa yang berasal dari dapur. Apa itu Lisa? Tapi suaranya tidak sama. Aku menuju ke dapur. Aku lihat Lisa yang sedang berdiri di pojokan dapur, hanya berdiri kaku, menundukkan kepalanya. Aku menghampirinya. "Sayang, kamu sejak kapan sadar? Kok nggak bangunin mas?" ucapku. Dia kemudian mendongak menatapku, sebuah tatapan yang agak aneh menurutku, tatapan dalam tapi kosong, serta wajahnya yang pucat. "Kamu kenapa sayang? Haus?" tanyaku lagi. Dia hanya tersenyum aneh padaku. Tidak berkata, hanya menggelengkan kepala. "Ayo, mas antar ke kamar," ajakku. Namun lagi-lagi dia hanya menggelengkan kepala. Masih dengan senyuman yang aneh. Aku tidak berpikir macam-macam. Segera aku masuk ke kamar mandi karena ingin buang air. Menyuruh dia menungguku. Setelah selesai aku keluar kamar mandi, namun tidak menemukan Lisa di posisinya tadi. Mungkin mendahuluiku ke kamar tidur. Aku melangkah ke kamar tidur. Terlihat Lisa yang kembali tidur di atas kasur. Aku menghampirinya, mengecup keningnya. "Selamat tidur sayang," bisikku ke telinganya. Aku memandangi wajahnya, bersyukur sekali bisa memiliki wanita seperti dia. Keesokan paginya aku terbangun saat tubuhku terasa diguncang. Aku membuka mata, melihat Lisa yang tersenyum di hadapanku. "Bangun mas, udah jam 5:30 loh," ucapnya. Aku tersenyum lalu beranjak memeluknya. "Mas, sholat subuh dulu Ki," ucapnya lagi di pelukanku.
Aku menciumnya, lalu berdiri menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah sholat, aku menuju ruang makan. Wah, masak apa ini? Ucapku setelah duduk di kursi meja makan. Kesukaan mas, sambal ijo, balas Lisa yang tengah menyiapkan piring di atas meja. Ibu tengah menyiapkan lauk. Bahagia sekali rasanya menjalani pagi seperti ini, selalu melihatnya. Aku yang saat itu sedang mengisi formulir untuk pencairan dana yang aku ajukan, terkejut saat melihat Lisa yang sedang rebahan di kasur sembari membaca buku. Tiba-tiba dia terdiam, lalu menangis. Aku yang melihatnya seperti itu, hanya berpikir mungkin dia sedang terharu membaca buku yang ia baca. Aku alihkan lagi pandanganku, namun tangisannya yang semakin lama semakin keras, seperti seseorang yang menangis karena kesedihan yang mendalam. Aku menghampirinya. Sayang, kamu kenapa? Tanyaku memastikan keadaan. Dia tidak menjawab, hanya terdiam lalu menatapku dengan tatapan yang sama seperti malam sebelumnya. Dia kemudian menyengir padaku. Aku yang bingung dengan sikapnya itu, menganggapnya bercanda. Hawa tiba-tiba terasa panas di ruangan ini. Kamu akan menderita, ucapnya padaku. Dengan nada yang parau bahkan lebih terdengar seperti suara lelaki. Saat itu aku tahu bahwa Lisa sedang tidak baik-baik saja. Maksudmu apa sayang? Tanyaku lagi bingung. Dia memandangiku dengan tatapan marah, lalu tiba-tiba pingsan. Aku panik, memanggil ibu untuk melihat keadaan Lisa. Buru-buru ibu datang mengecek keadaan anaknya. Lisa kenapa lagi nak? Tanyanya dengan nada panik. Gak tahu bu, tiba-tiba saja Lisa pingsan waktu lagi baca buku tadi, balasku. Apa kita bawa ke rumah sakit saja bu? Aku takut Lisa kenapa-napa, sambungku lagi. Ibu setuju, segera ibu ke tetangga sebelah rumah yang mempunyai mobil untuk meminjam mobilnya tersebut. Aku menunggu di rumah, aku panik, namun mencoba berpikir positif. Ibu kembali dan menyuruhku menggendong Lisa ke depan, karena mobil tetanggaku itu sudah siap di depan rumah. Aku memasukkan Lisa ke dalam, ibu duduk di depan, sedangkan aku di kursi belakang untuk menjaga Lisa. Selama perjalanan tidak henti-hentinya aku mencoba menyadarkan Lisa, memberinya minyak kayu putih, berharap dia bisa siuman, namun tidak berefek apapun. Sesampai di rumah sakit, aku masuk, meminta perawat untuk mengeluarkan ranjang rumah sakit guna dipakai untuk membawa Lisa masuk. Aku dan ibu menunggu di ruang tunggu, sedangkan Lisa dibawa ke ruang pemeriksaan. Aku dan ibu menunggu dengan perasaan yang cemas. Kulihat ibu berkaca-kaca. Sudah kedua kalinya Lisa mengalami hal semacam ini. Apakah dia punya penyakit atau bagaimana? Pertanyaan demi pertanyaan membuat pikiranku kalut. Aku pamit kepada ibu untuk ke tempat parkir sebentar, guna menghirup udara segar agar kepalaku bisa berpikir jernih dan menghilangkan pikiran yang semakin membuatku cemas. Aku duduk di sebuah taman kecil dekat tempat parkir. Suasana hening dan hanya sedikit orang berlalu lalang di tempat itu. Sejenak aku membakar sebatang rokok, menghirupnya dalam-dalam. Saat di tengah berpikir dan menenangkan pikiran, mataku melihat sebuah sosok perempuan berbaju hitam lusuh di sebuah pojokan tempat parkir di dekat dengan pohon belimbing yang rindang. Sosok itu hanya berdiri terdiam, walaupun gelap, mata serta bentuk wajahnya masih bisa aku lihat. Walaupun agak samar, mata agak merah menatap kepadaku. Sebuah senyum aneh diperlihatkannya. Siapa yang berdiri di situ malam-malam begini sendiri? Apalagi di tempat gelap yang menurutku agak janggal. Aku hendak berdiri menghampiri sosok tersebut, namun baru melangkah beberapa langkah, suara ibu memanggilku dari dalam rumah sakit, mengalihkan pandanganku. Aku menoleh kepada ibu dan berjalan masuk ke rumah sakit. Sebelum sepenuhnya masuk, aku menyempatkan untuk menoleh ke sosok tadi, namun hanya kegelapan yang terlihat, serta daun-daun pohon belimbing yang bergerak-gerak tertiup angin. Aku celingak-celinguk mencari keberadaan orang atau sosok tersebut, namun tidak aku dapati. Ada apa nak? Tanya ibu yang mungkin bingung melihat tingkahku. Aku menjawab dengan gelengan kepala, lalu mengikuti ibu masuk ke ruang pemeriksaan karena Lisa telah selesai diperiksa. Aku lihat Lisa terbaring. Aku menghampirinya, mencium keningnya, membisikkan kata-kata yang harapan aku bisa membuatnya sadarkan diri. Masih sama seperti sebelumnya, keringatnya tidak berhenti membasahi wajahnya. Istri saya kenapa dok? Tanyaku pada dokter yang baru saja memasuki ruangan. Istri mas gak apa-apa,
Kami tidak menemukan penyakit di tubuhnya. Mungkin istri Mas sedang capek, apalagi saat ini dia sedang hamil. Jadi saran saya, jangan biarkan istri Mas bekerja berat. Terang sang dokter lalu memberikanku secari kertas yang berisi resep obat yang harus diambil. Aku menarik nafas panjang, memikirkan keadaan istriku membuatku kalut. Baru saja kita berbahagia dengan kehamilannya, kenapa saat ini dia harus menderita seperti itu, tanpa penyebab yang pasti. Aku keluar untuk menemui tetangga yang meminjamkan kami mobilnya, sekedar untuk berterima kasih, serta memberinya sejumlah uang untuk ongkos bensin. Sekalian ke warung membelikan ibu makanan serta cemilan. Sesampainya di warung mengambil beberapa makanan ataupun roti, tidak lupa membeli sebotol air minum. Tapi seseorang bapak-bapak yang sedang duduk di depan warung tersebut memandangiku dengan tatapan aneh. Setelah membayar, aku hendak pergi. Namun, "Mas, sini dulu," panggil beliau padaku. Aku menghampirinya. "Iya Pak, ada apa?" tanyaku saat ada di hadapannya. "Duduk dulu Mas," ucapnya. Dengan segan aku menurutinya. Sejenak bapak tersebut membakar sebatang rokok kelinting yang ia gulung sendiri. Terlihat dari sekantung tembakau yang ada di hadapannya. Aku agak bingung melihat penampilan bapak tersebut yang di tubuhnya dihiasi berbagai pernak-pernik bak dukun atau orang pintar. 2 buah cincin yang melingkar di jarinya, serta kalung yang terbuat dari kayu, serta biji-bijian entah apa itu, membuatku berpikir demikian. "Maaf sebelumnya Mas, saya boleh bertanya?" ucapnya. "Iya Pak," jawabku singkat. "Mas dengan keluarga, hati-hati," ucapnya. Aku bingung, tidak bisa menjawab pertanyaannya tersebut. "Maksud Bapak?" tanyaku balik. "Saya nggak bisa bilang intinya. Yang penting Mas dan keluarga hati-hati. Ada yang ngincar keluarga Masnya," ucapnya menunjukku. Aku berpikir keras mencerna perkataannya tersebut. "Maaf Pak, saya tidak tahu maksud Bapak. Siapa yang Bapak maksud?" balasku lalu beranjak pamit. Dia tidak menahanku, memandangiku tajam saat aku berlalu dari hadapannya. Segera aku berlari menuju rumah sakit yang berada di seberang jalan, karena hujan juga mulai turun walaupun tidak begitu deras. Sesampainya di dalam ruangan perawatan, aku lihat ibu yang sedang menggelar tikar di bawah dekat ranjang yang ditempati oleh Lisa. "Ini Bu, makan dulu," ucapku sembari meletakkan makanan yang aku beli tadi di dekatnya. Aku tahu ibu pasti sedih melihat keadaan Lisa. Aku berusaha membuatnya kuat, tidak mau menambah kesedihan yang ia rasakan. Aku beranjak menunaikan sholat Isya karena tadi belum sempat saat di rumah. Dalam doaku tidak henti-hentinya aku meminta kesembuhan untuk istriku. Tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Serta buah hati kami, tidak terasa air mataku mengalir di tengah-tengah doaku. Aku memandangi wajah istriku yang terbaring di atas ranjangnya. Menghampirinya, memegang kedua tangannya. Aku luapkan tangisanku. Walaupun tidak bersuara, namun air mata ini mengalir. Tanpa sadar aku terlelap dengan posisi duduk, masih memegang tangan Lisa. Aku terbangun saat suara yang aku kenal terdengar di telingaku. "Mas." Aku segera bangun dengan tergesa-gesa. Aku lihat Lisa yang sudah sadar. Ia nampak bingung melihat keadaan di sekitarnya. "Ini di mana Mas?" tanyanya beralih menatapku. Dia berusaha hendak bangun, namun aku tahan. Segera aku menyuruhnya untuk beristirahat guna memulihkan dahulu keadaannya. "Kamu jangan bangun dulu Dek, lebih baik kamu istirahat dulu," ucapku sembari mengambilkannya segelas air minum. Buru-buru ibu memanggil dokter untuk memberitahukan kondisi Lisa. Selang beberapa menit, ibu kembali dengan seorang dokter dan 2 orang perawat di belakangnya. Sang dokter dengan sigap memeriksa keadaan Lisa, sedangkan aku dan ibu antara cemas dan senang menunggu. "Maaf Bu, Pak, masih sama seperti sebelumnya. Kami tidak menemukan penyakit apa-apa di dalam tubuh Mbak Lisa. Tapi untuk pencegahan dan perawatan, lebih baik Mbak Lisa dirawat dulu untuk beberapa hari," terang sang dokter. Aku dan ibu setuju. Lebih baik memastikan keadaan Lisa sungguh sudah baik-baik saja. "Ya udah Dek, kamu istirahat dulu ya. Mas mau pulang buat ngambil baju ganti buat ibu sama kamu," izinku pada Lisa dan ibu. "Mas di sini temenin aku," lirik Lisa lemah menggenggam tanganku. Aku mengecup keningnya. "Mas gak lama kok,"
Balasku mencoba meyakinkannya. Awalnya Lisa enggan melepasku dengan alasan perasaannya tidak enak. Namun setelah dibujuk oleh ibu, akhirnya dia pun mengerti. Aku berlalu, mengendarai motorku menuju rumah untuk mengambil beberapa pakaian ibu dan Lisa guna mereka gunakan menginap beberapa hari di rumah sakit. Aku memarkirkan motorku di depan rumah setelah sampai. Keadaan malam itu sangatlah sepi di desa. Tidak satupun warga yang berada di luar rumah mereka. Aku lihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Udah tengah malam ternyata, kataku dalam hati. Sekilas aku pandangi langit yang berawan. Bulan bersinar dengan sempurna. Pandanganku teralih saat mataku menangkap sosok wajah yang menyibakkan tirai jendela dari dalam rumah. Aku sempat kaget. Namun aku picingkan mata, mencoba mengamati sekali lagi objek tersebut. Aneh, tidak ada apa-apa. Namun aku yakin tadi aku tidak salah lihat. Aku tepis jauh-jauh pikiran aneh yang mampu membuatku merinding. Segera aku melangkah menuju pintu, mencari kunci yang terselip di atas lempanganku. Kret. Bunyi engsel pintu yang aku buka perlahan. Panas. Ya, kulitku langsung menangkap aura panas yang aku rasakan saat aku membuka pintu. Padahal cuaca di luar rumah sangatlah dingin. Buru-buru aku mencari tas yang bisa aku gunakan untuk membawa pakaian serta keperluan yang aku butuhkan. Aku hampir terlonjak kaget saat ujung mataku menangkap bayangan yang melaju cepat di belakangku, yang tengah sibuk memasukkan pakaian Lisa ke dalam tas. Aku bernapas lega saat aku lihat yang bergerak itu adalah gorden pemisah antara ruangan depan dengan tengah. Ya, mungkin diterpa angin karena sengaja aku tidak menutup rapat pintu rumah agar udara segar masuk. Setelah selesai aku hendak melangkah keluar, namun langkahku terhenti saat tiba-tiba air keran terdengar menyala di dalam kamar mandi. Sebentar aku terpaku mendengarkan dengan seksama. Setelah yakin, aku melangkah menuju kamar mandi yang berada di belakang dekat dapur. Aku buka pintu kamar mandi tersebut, namun lagi-lagi aku dibuat bingung karena kerannya dalam keadaan mati. Lalu suara tadi dari mana? Tidak mau berpikir, segera aku menuju keluar, mematikan semua saklar lampu kecuali lampu depan teras. Aku menaiki motor, namun saat belum jauh dari rumah, aku lihat lampu depan teras tiba-tiba mati. Mungkin bolamnya terputus, pikirku lalu melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Sedang santai mengendarai motorku sembari merokok, menikmati terpaan angin malam yang kuharap bisa meringankan sedikit pikiranku yang kalut. Memandangi pematang sawah milik warga yang tertiup angin. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat tidak jauh beberapa meter di depanku. Spontan karena kaget, aku mengerem motorku. Tidak sengaja menarik tuas rem depan, ban depanku terselip, membuatku terpental agak jauh. Motorku terseret tidak jauh dari posisiku. Aku meringis, merasakan sakit di tangan dan kakiku. Sejenak mengambil nafas, aku berdiri menghampiri motorku yang masih dalam keadaan menyala. Mataku memutar, mencari sosok yang hampir saja aku tabrak tadi. Sepenglihatanku, itu adalah sosok perempuan. Terlihat dari baju dan rambut panjang terurainya. Bulu kuduku meremang saat aku teringat cerita ibu tentang kematian gadis yang diperkosa serta dibunuh di tempat ini, yang katanya sering menampakkan wujud ke warga yang sedang lewat tengah malam atau sendiri. Astagfirullah, ucapku, lalu buru-buru melanjutkan perjalanan. Samar-samar aku mendengar suara wanita cekikikan entah dari mana. Kutambah tarikan gas motorku, ingin cepat-cepat berlalu dari tempat ini. Ibu terlihat kaget saat melihatku yang berjalan memasuki ruangan. Kamu kenapa, nak? Tanya ibu berdiri, mengecek lutut serta tanganku yang terlihat merah dan mengeluarkan darah. Aku baru sadar saat ibu menanyakannya. Aku kira sakit yang aku rasakan hanya nyeri biasa akibat jatuh tadi. Aku tadi jatuh dari motor, Bu, waktu lewat di depan kebun Pak Tono, balasku jujur. Astagfirullah, ucap ibu. Aku memberi isyarat agar ibu tidak berisik. Takut membangunkan Lisa yang terlihat sedang nyenyak tertidur, ibu keluar untuk memanggil perawat. Aku menghampiri Lisa, senyum saat melihat iler yang keluar dari mulutnya. Sebuah kebiasaan yang selalu bisa membuatku tertawa, menjadikannya bahan bercandaan, walaupun dia selalu menyangkal. Ku ambil tisu. Kamu jangan sakit lagi, sayang, bisikku lirih di telinganya
mengelus perutnya. Seorang perawat memasuki ruangan bersama ibu, memintaku menuju ruang sebelah untuk merawat lukaku. Tidak merasakan sakit saat ini, aku lebih memikirkan keadaan Lisa daripada yang lain. Sekitar 2 hari Lisa dirawat, dokter akhirnya mengizinkan dia pulang karena melihat keadaannya yang mulai membaik. Dia juga selalu mengeluh masakan rumah sakit yang katanya hambar dan lunak. Aku kan bukan nenek-nenek mas, masa tiap hari makan bubur terus? Keluhnya. Ya kan emang gitu dek, udah dimakan aja biar cepet sembuh, balasku. Jujur nih ya mas, sebenarnya itu aku gak suka makanan kayak gini yang lunak-lunak gitu, ucapnya lagi menambah argumen. Ya udah mau adek apa, balasku mengalah. Mas makan ini, aku makan itu, boleh ya? Ujarnya menunjuk sebungkus bakso yang aku beli di warung tadi. Kasihan melihatnya juga karena dengan sengaja memasang wajah yang sangat-sangat manis. Aku luluh, mengalah demi melihat dia kembali makan lahap. Beberapa minggu keadaan Lisa membaik. Dia kembali seperti sebelumnya. Seorang yang manja tapi dewasa, ngambekan tapi pengertian, sederhana namun tahu bagaimana membahagiakan suaminya. Hari makin hari perut istriku terlihat semakin mengembang. Sesekali aku mengejeknya dengan menyebutnya gendut, namun selalu dia balas dengan mengatakan dia gendut karena aku. Selalu membuat kami tertawa. Namun satu hal yang sekarang mengisi pikiranku, keanehan yang aku jumpai di rumah. Ya, hal aneh yang terjadi malam saat Lisa dirawat di rumah sakit bukanlah yang terakhir. Malam ini aku pulang agak larut karena baru saja selesai mengecek sebuah ruko yang hendak aku gunakan untuk membuka usaha. Bertemu dengan sang pemilik serta tawar-menawar yang agak alot. Walaupun akhirnya sang pemilik mengalah dengan harga yang aku tawarkan. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sembari mengetuk pintu. Beberapa menit tidak ada jawaban. Tiba-tiba pintu terbuka. Aku kira ibu yang membuka pintu. Namun aneh, tidak ada seorang pun. Apa pintunya nggak ditutup? Tanyaku bingung pada diri sendiri. Aku melangkah masuk mencoba mencari tahu. Bu, panggilku tidak ada jawaban. Adik, pas pulang, ucapku lagi. Namun hening, tidak ada sautan dari Lisa. Aku hendak masuk ke kamar, namun aku lihat gorden tengah kembali bergoyang, seperti baru saja ada orang yang menjibakannya. Adik, itu kamu? Ucapku mencoba mencari jawaban. Iya mas, aku mendengar sautan dari dapur, mirip suara Lisa. Aku melangkah menuju dapur, namun tidak ada siapapun di situ. Dek, kamu di mana? Ucapku. Aku berteriak kaget saat sebuah tangan menyentuh pundakku. Astaga, aku kaget loh dek, ucapku setelah tahu yang berdiri di belakangku adalah Lisa. Aku masih menstabilkan guncangan nafas yang terasa semakin cepat. Kuambil segelas air minum, lalu meneguknya sampai habis. Mas kenapa kok pucat kayak gitu? Terus mas sejak kapan sampainya? Tanyanya bingung melihatku terdiam fasik. Mas gak kenapa-napa dek, cuma haus saja, ini baru aja nyampe, balasku lalu duduk di kursi meja makan. Kok aku gak denger ya mas? Ini aku aja baru bangun karena kebelet tipis, jawabnya lalu menuju kamar mandi. Jawabannya itu membuatku semakin bingung dan heran. Bagaimana mungkin? Padahal jelas-jelas tadi aku mendengar Lisa menyautiku. Aku bergidik dan mulai sadar ada yang tidak beres. Pasti ada sesuatu. Lisa keluar dari kamar mandi mengajakku menuju kamar. Mas, kamu kenapa sih? Tanyanya menyelidik saat melihatku terdiam duduk di pinggir ranjang tempat tidur. Iya dek, gak apa-apa kok. Ini, mas pikirin tentang rencana usaha yang mau mas bangun, jawabku gelegapan. Oh, mas, aku lagi pengen, ucapnya lagi sembari tersenyum, memberikan kode yang merujuk pada sesuatu. Mas kirain kalau lagi hamil gak boleh gituan dek, tanyaku bingung. Mas, itu gak boleh kalau usia kehamilan udah 7-9 bulan. Oh, jadi gak mau nih, jelasnya lalu berbalik badan. Astaga, mau dek mau, balasku sumringah. Aku raih pundaknya untuk berbalik badan padaku. Aku elus rambutnya yang terurai lurus. Ku tatap dalam-dalam bola matanya. Mas, sayang padamu dek, ucapku lagi. Aku juga mas, sayang banget sama mas, balasnya tersipu malu. Kok bisa ya, kita yang belum pernah pacaran, bahkan kenal baru beberapa minggu bisa nikah? Tanyaku menggoda.
Itu kan Mas yang kebelet pengen. Aku mah ngikut aja, jawabnya memonyongkan bibir ke depan. Oh, jadi adik terima Mas karena kasihan? Tanyaku panik. Enggak lah Mas, mana ada, awal ketemu juga aku mulai suka sama Mas. Apalagi pas lihat Mas sama ibu ada kecocokan. Itu yang waktu Mas bantuin ibu petik mangga loh, terangnya. Tidak ingin menunda kewajibanku lagi, hasrat yang sudah aku tahan beberapa minggu ini karena aku kira kami tidak bisa berhubungan, dan ternyata itu salah. Aku luapkan semua. Sekitar pukul 2 dini hari kami yang telah selesai belum bisa tertidur, membahas apa saja sembari berpelukan. Adik kok akhir-akhir ini suka pingsan? Pernah makan sesuatu atau emang sering kecapean? Tanyaku masih dengan memeluknya. Nggak tahu Mas, tiba-tiba aja aku kayak gitu. Padahal nggak pernah loh aku kerja yang berat-berat. Tapi sebelum aku pingsan itu, pasti selalu ngelihat bayangan hitam yang selalu memandangi aku Mas, jawab Lisa. Ah, gimana dek? Coba jelasin, ujarku penasaran. Lisa berbalik badan menatapku. Gini Mas, setiap aku pingsan itu pasti sempat lihat bayangan hitam Mas, tinggi, matanya merah. Terus kalau aku pingsan, ya kayak lagi bermimpi, dan mimpiku itu pasti selalu yang buruk. Pernah aku mimpi Mas itu ninggalin aku, nikah sama teman kerja Mas. Terus pernah lagi aku mimpi ada yang mau celakain aku, sosok hitam yang selalu muncul. Awalnya gak ngapa-ngapain, tapi lama-lama itu dia kayak mau ngejar aku Mas, terangnya bercerita. Pantes, setiap dia pingsan selalu berkeringat. Terus kok bisa mimpi aku nikah sama teman kerja aku ya? Kataku dalam hati. Udah Mas, gak usah bahas itu, aku takut, ucapnya lagi menambah erat pelukannya. Aku belai rambut istriku. Tidak terasa kami terlelap. Aku terbangun, kulihat jam 9.25. Waduh, gak sholat subuh, kataku panik. Lisa datang, terlihat baru selesai mandi. Adik kok gak bangunin Mas sholat subuh? Tanyaku saat ia tengah duduk di depan meja rias. Aku aja bangunnya jam 7 Mas, habisnya kecapean, ucapnya menatapku di cermin. Ya udah, Mas mau mandi dulu, kataku, lalu bangkit hendak ke kamar mandi. Aku menuju kamar mandi masih dengan tawaku. Selesai mandi, aku lihat Lisa yang sudah berpakaian rapi. Adik mau kemana? Tanyaku melihatnya. Jarang sekali dia memakai pakaian yang rapi seperti ini. Mau reuni Mas, teman-teman semadrasah adik dulu, jawabnya. Ya udah, aku ikut, ucapku. Ih, kayak anak kecil, ikut terus sama mamanya, balasnya. Biarin anak kecil, yang penting udah bisa bikin anak kecil juga, balasku sembari nyengir. Lisa tertawa. Ya udah, siap-siap Ki Mas, ucapnya. Segera dia menyiapkan pakaian yang akan aku pakai. Kami pun berangkat menuju sekolah Lisa dulu. Tidak terlalu jauh dari rumah, namun medan yang harus dilalui, pinggiran sawah serta kebun-kebun warga yang jalannya masih terbuat dari tanah. Untung saja waktu itu hujan belum turun, sehingga jalanan di situ tidak becek. Sekitar 20 menit perjalanan kami sampai di depan sebuah sekolah yang tidak terlalu besar, namun terlihat cukup asri dengan berbagai bunga-bunga serta pohon di depannya. Terlihat beberapa motor telah terparkir di halaman sekolah tersebut. Aku memarkirkan motor di bawah sebuah pohon jambu dekat dengan lapangan bulu tangkis yang berada di samping bangunan sekolah. Mengambil tempat yang gak jauh dari parkiran, aku lihat kebanyakan yang terparkir di situ adalah motor-motor besar serta beberapa mobil. Tidak ingin rasanya membuat istriku malu pada teman-temannya, dikarenakan motor yang aku pakai hanyalah sebuah motor matic keluaran lama. Mas, kok parkirnya pisah? Tanya Lisa setelah membuka helm. Gak apa-apa dek, ntar kalau mau keluar kan gak susah lagi, balasku mencari alasan. Ya udah deh, Mas ikut masuk ya, pintanya. Mas di luar aja dek, mau ngerokok, lagian Mas gak ada yang kenal di situ, jawabku lagi. Ya udah deh, jangan kemana-mana, awas aja ya, ancamnya memincingkan mata. Aku hanya membalas dengan menaikkan jari, tanda janji. Lisa pun masuk. Terlihat dari luar sudah banyak orang yang duduk di dalam. Beberapa orang berdiri menyambut kedatangan Lisa, mungkin teman dekatnya dulu waktu sekolah. Aku beranjak duduk di sebuah taman kecil yang berada di depan kantor guru. Terlihat dari papan yang tergantung di atas pintu ruangan tersebut. Aku keluarkan sebatang rokok sembari menunggu Lisa selesai. Batang demi batang habis aku hisap. Sudah agak lama
Bahkan aku sudah merasakan pantatku yang sudah nyeri akibat duduk. Aku lihat jam, sudah sekitar 1 jam lebih berlalu. Namun Lisa belum juga keluar. Aku berjalan kembali menghampiri ruangan tempat mereka berkumpul. Kuintip di jendela. Terlihat seorang pemuda yang sedang duduk di dekat Lisa. Entah apa yang mereka perbincangan, aku lihat mereka tertawa. Dada agak terasa sesak melihat itu. Namun aku coba mengontrol emosi yang hampir menguasai pikiran dan perasaanku. Lisa menengok ke tempat aku berdiri. Dia tersenyum, namun aku balas dengan senyuman yang aku paksakan. Terlihat pria yang berada di dekat Lisa menatapku, lalu dia berdiri bergabung dengan teman-temannya yang lain. Aku berjalan menuju motor, sekedar mencari angin untuk melapangkan sedikit dada yang sesak. Tidak lama Lisa datang menghampiriku. "Mas lagi ngapain?" tanyanya saat ada di dekatku. "Enggak ngapa-ngapain kok dek, cuma nyari angin aja," balasku datar. Terlihat Lisa agak bingung melihat tingkahku. "Ya udah deh mas, ayo kita pulang," ucapnya lagi. Aku tidak menjawab, langsung mengambil helm lalu menyalakan motorku. Lisa langsung naik. "Masih yakin gak apa-apa?" tanyanya lagi saat kami sedang di perjalanan pulang. Jawabku singkat. Tidak ada obrolan yang terjadi antara kami. Lisa berusaha mengobrol denganku, namun selalu aku balas dengan jawaban yang singkat dan terkesan cuek. Bukannya aku egois, namun entah kenapa tidak rela rasanya melihat Lisa begitu dekat dengan lelaki lain. Apakah ini yang namanya cemburu? Entahlah. Aku lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat Lisa sakit hati. Malamnya aku yang sedang menonton TV di ruang tengah. Lisa sedang menjahit pakaian lamaku yang masih bisa digunakan. Duduk di depanku bersama ibu. Suara denting telepon mengalihkan fokusku dari televisi. Lisa terlihat mengambil handphonenya lalu beranjak ke kamar. Aku menatap bingung. Sekilas tadi mendengar suara di balik telepon. Ya, suara lelaki. Siapa yang menelpon Lisa? Tanyaku pada diri sendiri. Mataku menatap layar televisi, tapi pikiranku terus menanyakan hal itu. Beberapa menit Lisa datang lalu kembali melanjutkan kegiatannya tadi. "Mas, mau kopi?" tanyanya padaku. Jawabku tanpa mengalihkan pandangan. Dia berdiri menuju dapur lalu kembali membawa segelas kopi hitam. Ingin sekali aku tanyakan hal tadi, namun tidak enak rasanya apabila dilihat oleh ibu. "Mas, aku duluan ke kamar ya," ucapnya setelah melipat kembali pakaian yang telah ia jahit. "Iya dek, masuk aja, bentar lagi mas masuk kok," balasku. Selesai menyaksikan pertandingan bola, aku memutuskan untuk masuk ke kamar menyusul Lisa. Dia ternyata belum tidur, sedang membaca sebuah majalah. Dia tersenyum saat melihatku masuk ke kamar. Aku rebahkan badan di atas kasur. "Dek, mas mau tanya sesuatu," tanyaku memulai obrolan. "Iya mas, mau tanya apa?" jawabnya mengalihkan pandangan padaku. "Itu tadi yang telepon adik siapa?" tanyaku lagi. "Oh, itu teman sekolah adik dulu mas, Andi namanya," jawabnya. "Oh," ungkasku datar. Dada yang dari tadi terasa sesak kini makin sesak. Aku balikan badanku. "Apa ia tidak paham aku bertanya begitu karena apa?" bisikku dalam hati. Melihat responku yang seperti itu, dia ikut merebahkan badan di dekatku, memintaku berbalik padanya. "Mas cemburu?" tanyanya menyelidik. "Enggak kok," jawabku datar. "Sini, lihat adik," pintanya. "Adik ini udah sepenuhnya jadi milik mas. Raga dan hati adik udah ada mas yang bertahta," ucapnya manis mencium pipiku. Aku tersedak dibuatnya. Sejak kapan istriku pintar menggombal? Kuakui gombalan itu berhasil membuat aku sedikit menyungkingkan bibir. "Ya udah deh mas, adik mau jujur. Kemarin kan waktu reuni itu mas di luar. Nah, si Andi itu datengin aku. Nanya-nanya gitu ngobrol biasa. Terus aku ditawarin kerja mas. Katanya dia punya toko baju. Terus belum sempet tanya mas kan. Terus aku juga bilang mau tanya suamiku dulu. Udah dong, Fahri suamiku, gak usah cemburu. Ini aja kalau mas gak ngizinin aku juga gak bakalan terima kok. Atau mau aku ganti nomor mas biar mas percaya?" Ceritanya panjang lebar. Sekali lagi pipiku mendapat ciuman. Aku tidak menjawab. Sejenak memikirkan kembali cerita Lisa, menimbang-nimbang kembali jawaban apa yang tepat. "Bukannya mas egois ya dek, mas cuma gak pengen milik mas diambil orang lain. Aku minta maaf, sempat nuduh adik yang enggak."
Jawabku lalu mencium keningnya. Iya mas, aku ngerti kok. Itu tandanya mas sayang. Salah aku juga sih, gak sempat bilang sama mas. Sampai-sampai mas mikir kayak gitu. Ujarnya lagi dan lagi, mendaratkan ciumannya padaku. Lah, dicium lagi. Mending aku ngambek lah biar dapat cium terus. Ujarku sembringah. Gak tahu mas, akhir-akhir ini aku suka banget cium kamu. Ucapnya lalu berbalik badan sembari menguap. Aku elus rambutnya. Kami tertidur dengan keadaan tenang. Sekitar pukul 1 dini hari, aku terbangun mendengar suara guntur yang sangat keras. Terdengar di luar sedang hujan deras. Aku bangun berjalan menuju kamar mandi untuk buang air. Selepas buang air, aku hendak kembali ke kamar. Namun, sebuah langkah kaki di halaman belakang rumah membuatku mengurungkan niat. Sejenak aku terdiam mengamati kembali suara tersebut. Mataku menangkap sebuah bayangan hitam yang tertampak sedang mengendap di belakang rumah. Terlihat dari jendela yang berada di dekat pintu. Siapa itu? Teriakku pada sosok tersebut. Segera aku buka pintu, tidak lupa membawa linggis di tanganku untuk berjaga-jaga bila sosok itu berniat jahat. Namun lambat bagiku, terlihat sosok itu sudah berlari ke belakang rumah. Masih sempat aku lihat dia mengenakan jas hujan berwarna hitam, lari menuju belakang yang merupakan kebun rambutan milik tetangga. Ingin aku kejar, namun aku tahan. Percuma juga bila aku kejar, dia sudah jauh. Berteriak pun sama, pasti tetangga sudah pada tidur. Suaraku juga akan kalah dengan suara hujan. Mas ngapain? Suara mengagetkanku. Ternyata Lisa yang sedang berdiri di belakangku. Ah, nggak apa-apa kok dek. Ini tadi cuma ngecek belakang rumah, apa banjir atau enggak. Jawabku mencari alasan. Ya udah deh, masuki mas, dingin di luar. Katanya lalu melangkah menuju kamar. Segera aku tutup pintu lalu mengikutinya. Tidak ada niatanku untuk memberitahunya hal tadi. Lagian tidak ada barang yang hilang. Sore itu aku yang sedang sibuk merenovasi tempat yang akan aku tempati membuka usaha. Handphoneku berdering. Panggilan dari Lisa. Assalamualaikum mas, ucapnya di balik telepon. Waalaikumsalam dek, ada apa? Jawabku. Mas pulang, perutku tiba-tiba sakit banget. Ujarnya merintih. Ah, kok bisa dek? Tanyaku panik. Nggak tahu mas, ini tiba-tiba saja sakit banget. Cepat pulang mas, jawabnya. Ya udah tunggu, mas pulang sekarang. Tunggu ya dek. Segera aku pulang menuju rumah. Takut rasanya apabila terjadi apa-apa dengan kandungan istriku. Aku telah sampai di rumah. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar. Terlihat Lisa yang sedang merintih kesakitan sembari memegang perutnya. Ibu berada di dekatnya mengelap keringat Lisa yang bercucuran. Bu, Lisa kenapa? Tanyaku panik lalu duduk di dekat Lisa. Sakit mas, rintik Lisa memegang tanganku sangat erat. Sabar ya dek, mas bawa ke rumah sakit, jawabku mengelus rambutnya. Ibu segera ke tetangga untuk kembali meminjam mobil. Untung saja tetangga kami orangnya sangat baik dan peduli pada orang lain. Jadi mereka bilang bisa meminjam mobilnya bila-bila dibutuhkan. Saat mobil sudah datang, aku gendong Lisa menuju ke dalam mobil. Kali ini aku sendiri yang membawa mobil tersebut. Karena pemilik mobil ada urusan sehingga tidak bisa mengantar. Aku kendarai mobil dengan sedikit kencang agar bisa cepat-cepat sampai di rumah sakit. Di belakang, tidak henti-hentinya Lisa merintih menahan sakit di perutnya. Bu, sakit bu, ujar Lisa pada ibu. Ibu mengelus kepala anaknya, menambahkannya agar kuat. Butuh waktu lama menuju rumah sakit, soalnya berada di tengah-tengah kota. Berjarak lumayan jauh dari desa tempat kami tinggal. Beberapa menit kemudian, sesampainya di depan rumah sakit, segera aku parkirkan mobil, menggendong Lisa ke dalam. Tidak mau menunggu suster membawakan ranjang dorong. Sus, tolong periksa istri saya, ujarku pada seorang suster yang menghampiriku. Dia menyuruhku mengikutinya menuju ruangan perawatan. Aku rebahkan tubuh Lisa di atas ranjang, lalu dokter datang, menyuruhku keluar menunggu, sedangkan ibu tetap di dalam menemani Lisa. Aku menunggu dengan hati yang tidak karuan. Ya Allah, tolong jaga istri dan calon anakku. Tidak henti-hentinya aku berdoa, mengharap tidak terjadi apa-apa pada Lisa. Ibu keluar menyuruhku memasuki ruangan. Terlihat Lisa yang sudah tenang di atas ranjang, menatapku dengan lemah. Mas, lirihnya, aku menghampiri menanyakan kondisinya. Pak, kami tidak menemukan penyebab pasti yang bisa membuat istri Bapak mengalami sakit di perutnya. Tapi mungkin saja istri Bapak memakan makanan yang harus dijauhi saat tengah hamil.
Kami harap Bapak dan Ibu lebih memperhatikan lagi makanan yang dimakan oleh Ibu Lisa, ujar sang dokter lalu beranjak keluar. Aku bernapas lega saat mendengar itu. Untung saja tidak terjadi apa-apa pada kandungan Lisa. Udah dek, udah gak sakit lagi kan? Tanyaku mengelus rambutnya. Udah enggak mas, aku takut terjadi apa-apa dengan bayi kita mas. Lirihnya menitikkan air mata. Gak bakalan kok dek, kamu yang tenang ya. Kata dokter bayi kita baik-baik saja, ujarku menghiburnya. Untung saja saat itu kami diperbolehkan langsung pulang oleh dokter. Hanya diberi obat untuk Lisa. Aneh, kenapa perut Lisa bisa sakit? Tapi kata dokter tidak ada apa-apa. Malamnya keadaan Lisa sudah mulai membaik. Katanya tidak lagi merasakan sakit di perutnya, hanya badannya yang terasa sedikit lemas. Padahal obat yang diberikan dokter belum disentuhnya sama sekali. Kuambil sepiring bubur yang dibuatkan oleh ibu, menyuruh dia untuk segera makan, karena sedari sore tadi belum ada makanan yang masuk ke perutnya. Ini adik makan dulu ya. Ini adik makan dulu ya, ujarku menyodorkan bubur tersebut. Adik gak lapar mas, jawabnya. Harus makan dong dek, si dedek bayi makan apa kalau adik gak makan, ucapku. Dengan terpaksa dia membuka mulut. Aku suapi istriku yang aku lihat badannya sekarang bertambah kurus. Selesai makan aku menyuruhnya segera tidur agar istirahatnya cukup. Adik gak mau tidur kalau mas gak peluk, manjanya. Iya mas peluk kok, jawabku. Setelah memastikan dia sudah tertidur, aku bangun untuk menunaikan sholat isya. Bergegas menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat. Dalam rakaat terakhir sholatku, samar-samar telingaku mendengar suara geraman dari arah belakangku. Mencoba tidak mengindahkan suara tersebut, aku menambah volume suaraku membaca ayat suci Al-Quran yang aku panjatkan. Suara tersebut semakin terdengar menggeram, seperti marah. Badanku mulai bercucuran keringat. Pas setelah aku selesai sholat, dengan perlahan aku menoleh ke belakang, memastikan suara apa itu. Aku terbelalak, badanku terasa kaku, melihat sosok hitam yang berdiri di balik jendela kamar. Di balik cahaya temaram, masih dapat aku lihat dengan jelas tubuh besar berbulu lebat. Matanya merah menyala, menatap tajam padaku. Mulut yang mengeluarkan lendir dan sepasang taring runcing seakan menambah ketakutanku. Aku yang berusaha menggerakkan badan namun sia-sia. Bak terkunci dan terikat dengan tali yang tidak terlihat. Mencoba melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran, namun tenggorokanku tertahan. Tidak dapat aku ucapkan sepatah kata pun. Aku yang baru pertama kali melihat sosok ini dengan jelas di depan mata, diselimuti ketakutan yang sangat. Perlahan penglihatanku kabur, lalu hitam. Tidak dapat aku ingat lagi apa yang terjadi setelahnya. Aku terbangun tepat saat telingaku mendengar suara Lisa yang memanggilku. Mas, mas, ucapnya. Aku buka mata, lalu duduk menstabilkan perasaan yang masih setengah sadar. Aku menoleh ke ranjang tempat tidur, melihat Lisa yang memanggilku. Aku menghampirinya, walau dengan tubuh yang masih agak sulit aku gerakan. Ada apa dek? Tanyaku setelah sampai di dekatnya. Mas kok tidur di bawah? Tanyanya bingung. Mas ketiduran waktu sholat tadi malam, jawabku berbohong. Menutupi kejadian yang aku alami tadi malam, aku menoleh ke jendela, membayangkan kembali sosok yang aku lihat. Aku bergidik. Mas kenapa? Tanya Lisa melihatku bingung. Enggak kok dek, kamu kenapa? Jawabku. Adik haus, ucapnya. Aku bergegas ke dapur. Terlihat ibu yang sudah berada di dekat kompor, memasak nasi atau apalah itu. Udah bangun nak? Gimana keadaan Lisa? Tanyanya saat melihatku. Iya bu, udah baikan, tapi katanya badannya masih terasa lemah. Ini mau aku ambilkan air minum, katanya haus. Jawabku lalu mengambil segelas air putih di atas meja. Udah jam berapa bu? Tanyaku sebelum melangkah ke kamar. Udah jam 5, sholat subuh Ki, jawab ibu. Aku mengiyakan lalu menuju kamar. Aku lihat Lisa sudah terduduk di atas ranjang. Tersenyum saat melihatku, aku sodorkan air minum padanya. Maaf ya mas, aku cuma buat kamu susah, ucapnya menatapku sendu. Astaga dek, kok kamu bilang gitu? Aku ikhlas kok, aku ikhlas memilih kamu jadi istri mas, ikhlas menafkahi, ikhlas segalanya. Mas gak nyesel dek, justru mas bersyukur. Udah, jangan berpikiran gitu lagi, balasku mengecup keningnya.
Dia memelukku erat. Terasa sebuah tetesan air membasahi baju yang aku kenakan. Tubuh Lisa terguncang. Aku elus rambutnya, mencoba membuatnya tenang. "Udah, adik tidur lagi. Mas belum sholat subuh loh," ujarku setelah dia agak tenang. Dia menurut, lalu kembali merebahkan badan. Setelah menunaikan sholat subuh, aku pamit pada Lisa dan ibu untuk kembali melanjutkan renovasi tempat usahaku nanti, agar cepat selesai dan bisa segera menjalankan usaha. Tidak enak rasanya terus-terusan mengandalkan tabungan. Lagi pula tinggal beberapa bulan lagi Lisa hampir melahirkan. Harus menyiapkan keperluan lahiran secepat mungkin untuk berjaga-jaga beberapa hari setelah kejadian itu. Lisa tidak kunjung membaik, malah keadaannya semakin parah. Tubuhnya kurus dengan tatapan mata yang semakin lemah. Aku yang melihat keadaan istriku itu meminta pada dokter untuk melakukan pemeriksaan di rumahku saja. Untung ada salah satu warga di kampung yang bekerja menjadi staf di rumah sakit, sehingga tidak perlu bersusah payah mengurus apa yang menurutku merepotkan. Dokter datang memeriksa keadaan Lisa. Namun terlihat wajah dokter tersebut seperti bingung. "Apa istri bapak jarang makan?" tanyanya padaku setelah keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. "Enggak dok, makannya teratur kok. Malah setiap makan itu pasti selalu minta tambah, lebih lahap dari sebelumnya," ujarku. Sang dokter sejenak berpikir. "Begini pak, saya tidak menemukan indikasi atau hal yang bisa menjadi penyebab istri bapak bisa seperti ini," ujar dokter tersebut. Sama seperti yang aku pikirkan, badan Lisa semakin kurus padahal makannya sangat lahap, bahkan seperti orang yang sangat lapar. Namun terbanding terbalik dengan badannya. "Apa istri saya memiliki indikasi penyakit lain dok?" "Gak apa-apa dokter, bilang saja," ujarku berpikiran sang dokter menyembunyikan sesuatu. "Tidak ada apa-apa pak, justru biasanya wanita yang sedang hamil itu berat badannya naik, bukan malah turun seperti yang dialami Bu Lisa ini," ujar sang dokter. Pikiranku mulai mengarah kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan medis. Ya, sesuatu yang tidak kasat mata. Pengalamanku sendiri serta keanehan yang dialami Lisa membuatku berpikiran begitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.